Aku dengan Adi. Jelas aku ada di kota Semarang dan saat ini aku lagi ada di daerah Wonogiri. Ini adalah jalan menuju ke pasar Sendiko atau yang dinamakan pasar Peterongan sebelah sana ya. Di sini pasar Sendiko ini. Pasar ini termasuk pasar induk di kota Semarang yang besar ya, karena banyak pedagang yang bertransaksi di sini. Kalau siang berupa toko-toko, atau kalau pagi pedagang banyak yang bertransaksi di sini guys. Di sini pasarnya mulai dari malam sampai mulai dari jam 1 jam 2 malam gitu ya. Jadi ramai. Kalau siang sudah clear ya untuk lalu lintas jalan. Ke sana adalah ke arah Peterongan ya. Kalau ke sini ke arah Rumah Sakit Romani ya. Jadi ini adalah jalan tembus dan sebenarnya saya tidak akan cerita tentang jalan di sini, tapi aku lebih akan cerita ke di sini ada bakso Pak Aris guys ya. Jadi di sini kenapa aku ambil di sini, karena di sini enak dan nikmat banget ini baksonya Pak Aris, favorit. Ayo kita masuk ke dalam. Oke, ayo Mbak. Nah ini terkenal sebagai bakso urat Balungan. Ini favorit nih guys. Jadi kalau kalian itu nanti mampir di daerah Wonogiri ya, daerah Wonogiri, terutama dekat dengan Romani, nanti akan ketemu dengan ini bakso Pak Aris. Yang jelas yummy guys, sumpah enak, top market top. Oke, aku mau pesan baksonya sama Mbak. Halo Mbak. Ini pemiliknya Bu Aris ya. Ini tak aduh ya Mbak, soalnya biar semua orang tahu nih ini bakso favorit di tempatku. Enak empol, pelanggan setia ya, dan memang baksonya di sini enak, terus juga murah. Palingnya tuh kerasa banget ya, kuahnya. Kemudian tak spillin daftar harganya ya. Jadi di sini sudah terpampang nih daftar harganya dan itu ramah di kantong. Nanti kamu rasain sendiri ya. Jadi mulai dari bakso tetelan, mulai dari harga 15.000, yang termahal cuman 27.000, bayangin aja. Murah banyak, dan itu banyak dagingnya, banyak tetelannya, banyak, pokoknya favorit lah ya. Belum kuahnya tuh lagi lewat di Wonogiri mampir sini, atau di Semarang mampir di baksonya Mas Aris ya. Tapi nanti minta dibuatin seperti biasa ya. Baik sampai apal ya Bu Aris ya. Iya, bakso mie kuning. Oke ya. Mbak, jadi kan udah lama Mbak jualan bakso. Pesan apa Mbak Lina? Sama. Berapa Mbak? Berapa 5 tahun? 5 tahun. Tapi di mana sebelum di sini? Sebelum di sini di belakang PDP Pelayaran dekat Indomaret, Wonogiri Krajen. Oh, sebelumnya di situ. Kontrak juga Mbak di sana? Iya. Oh, terus pindah di sini ya? Alhamdulillah pindah di sini. Iya. Yang di sana pertama kan kecil. Tempatnya ya? Sampai tak aja. Sampai tak ya. Dan semakin lama kan pelanggannya banyak ya, dan cenderung ya. Tapi memang mantap kok. Makanya langsung aku mesti nego kesini. Dari mana-mana temanku tak ajakin kesini. Semua kan di ini ya ngerasain bakso ya. Tapi nek buatku ki, aku lebih seneng di sini sih. Kuahnya, terus masakannya itu juga pas sama lidahku gitu ya. Kalau lidah semua orang nggak tahu, tapi kayaknya pas dengan lidahku dan pas sama kantongku. Buat apa kan bakso tuh selarangnya pol ya tuh, aduh gitu ya. Padahal di sini yang masih bisa satu terjangkau, murmer lah ya, untuk apalagi di kota besar gitu ya, dan dagingnya itu banyak. Buatnya kuahnya juga enak. Ya, harga kantong pelajar bayangin ya. Makanya jangan heran di sini pelanggannya tuh banyak, soalnya semua orang yang pernah makan di sini dan lihat harganya itu, oh ya ini oke lah gitu. Jadi kalau tempat makan yang pampangin harganya itu pasti kita juga nggak was-was gitu ya, nggak
nggak takut kalau nanti Tiba-tiba kalkulatornya tiba-tiba rusak. kalkulatornya rusak. Karo diantem ya toh. iya. Itu Boleh kalkulatornya rusak. nggak takut itu, iya. Karena orang makan itu merasakan enak tapi juga minimal itu tidak marake gelo ya toh, marake gelo itu kecewa guys ya. Ternyata kok mahal banget gitu ya, marake gelo berikutnya kan kita untuk masuk ke situ kan mikir-mikir gitu ya. Tapi kalau ini enggak. Jadi harga pelajar ini tuh yang makanya banyak pelanggannya mulai banyak ya Mbak. Dan pesanan-pesanan juga. Anak-anak undip. Anak-anak undip masih ya. Oh iya, langganannya anak-anak undip terus juga yang pegawai juga ya Mbak. Iya. Pegawai dari luar kota aja ada yang di sini ya. Kalangan apapun masuk Ke ke sini ya. Yang pernah ngerasain di sini memang pasti balik ke sini lagi Mbak, karena ngerasain kuahnya itu juga enak ya. Nanti aku minta balungannya juga ya Mbak. Aku favorit tuh ada balungan, aku seneng guys karena balungan ki apa ya, tetelani. Monggo silakan, nggak apa-apa Mas, santai aja. Pesan aja nggak apa-apa langsung. Ya. Apa lo ada apa? Maaf sini apa bungkus? Maaf mesinnya apa bungkus masih? Macam sini Bu. Iya, mau itu menunya. Mbak, es teh gua. Oke. Mbak Lina, kamu mau pesan apa Mbak Lina? Mau pesan. Kita dua ya. Nanti habis ini mau kanona lagi ya. Kalau tetelan Bu. Iya. Pakai di bungkus. Bentar. Kalau Mbak Surah biasanya apa gitu? Apa melayani pelanggan ya. Oke. Ya, Biasa nih malam belum sampai malam tuh udah tutup. Mbak biasanya tutup jam berapa Mbak? Kalau masuk ya sampai jam 9 saya. Jam 9. Tapi kalau pagi buka jam 12 siang. Ini komplit. Oke. mulainya itu jam 12 siang ya memang. Mulainya itu jam 12 siang guys. Makanya kalau aku jam 10, jam 9, aduh masih tutup. Harusnya lebih pagi Mbak, soalnya ada orang kelaparan. Belum cover ya Mbak, Oh, saya menyelesaikan anu gawean di rumah. Nah itulah ya. Mbak siapa Mbak Asmani Mbak panggilnya? Riz. Mbak Riz ya, Mbak Riz itu harus apa ya? Yang ngopeni anak-anak dulu ya. Putranya berapa Mbak? dua saya. Oh, dua. Udah sekolah kelas? Yang satu SMA kelas 2. Yang satu? Kelas 6 SD. Oh, masih ada yang kecil yang butuh perhatian ya. Kalau udah besar-besar biasanya mereka bantuin saya, tapi kalau yang kecil itu butuh perhatian. Laki perempuan Mbak? Yang itu SMA perempuan, kalau yang Ragil cowok. Oh, yang Rakel cowok ya. Anu, asli di sini, jadi nggak? Di Wonodri tinggalnya? Dia sayang Di mana? di daerah Citarum. Oh, dari Citarum. Bayangin dari Citarum udah ngenger mungkin. Nah, rezeki itu ya, kita nggak tahu di manapun ya. Tapi ini termasuk perjuangan. Tak pikir deket-deket sini, ternyata enggak ya. Kalau memasak baksonya itu dari turun temurun apa otodidak Mbak? Otodidak. Otodidak. Oh, langsung dapetin resep yang ini nih yang disukain warga Semarang kebetulan ya. Itu kayak ini gitu, cita rasanya emang trial and error nggak Mbak? Iya. Belajar. Pernah berapa kali Gagal. gagal. Oh, gagal. Buat baksonya ya. Iya. Oh, ternyata ya trial and error, bukan turun temurun lah ya. Kalau lumpia biasanya turun temurun, jadi dia tidak tinggal mewarisin aja. Kalau ini Mbak Grace ini bener-bener harus memulai dari awal. Itu tahun berapa Mbak kira-kira Mbak? Ingat nggak? Oh, zaman Covid itu loh. Oh, zaman Covid. Oh, 2020, 2000 ya 21. Oh ya. Berarti memulainya sejak dari itu ya. Dan mulainya memang langsung di Wonodri ya. Tinggalnya langsung di Wonodri. ya langsung dia di Wonodri. Padahal di sini juga warung bakso kan Mbak, banyak. Ya. Di sini itu ya di pojok juga ada warung bakso, di sana juga dikelilingi warung bakso semua guys. Tapi emang biasanya kan ada ciri khasnya ya. Bakso itu di kuahnya itu yang enak gitu ya, sesuai sama lidah. Nah, lidah dan dompet ya. Jadi dua. Kalau lidah tok tapi dompetnya bunga-bunga ya mungkin mikir-mikir lagi kalau mau makan ya, mungkin sekali tempo gitu ya. Tapi nek memang harga pelajar dan enak ya why not gitu ya. Kalau kasih daging sama anunya tuh luar biasa guys. Bener aku hitungan gitu. Jadi
langsung biak-biuk gitu. Nah makanya itu yang disukai di sini itu yang aku suka juga apa ya, panas terus ya. Kalau misalnya malam gitu, biasanya malam sampai jam 9. Jadi kalian yang lewat nih ya di daerah Wonodri atau kebetulan ya daerah Rt Haryono, jangan lupa cari baksonya Bang Aris. Biasanya ada di Google Map nggak, Mbak? Ada. Namanya Mas Aris gitu ya? Bakso urat Balungan Pak Aris. Oh, bakso urat Balungan Pak Aris. Jadi harus komplit ya. Iya. Kalau enggak kan kadang-kadang bingung ya, ternyata bakso urat dan ada kuah merconnya juga ya, yang seneng hot spicy itu buat sendiri, Mbak. Yang kuahnya mercon itu ya. Mercon guys ya. Yang lidahnya itu terbiasa dengan pedes ya, kalau tidak pedes itu nggak mantap. Silakan loh megok ke sini ya. Karena dijamin lidah Anda bergoyang kepedesan. Dan dari dulu emang standar ya Mbak, maksudnya buatnya itu resepnya dari dulu ya mono terus gitu ya. Jadi sudah dipatenkan, formulanya udah dipatenkan sama dia. Dan nggak buka cabang Mbak? Nggak buka cabang. Sendirian aja kita sekarang ya Mbak, walahan ya. Nggak mau buka franchise juga ya? Nggak buka franchise. Jadi kalian kalau di Semarang nggak ada cabangnya di mana-mana, langsung hidup di sini. Daerah Wonodri di Pasar Sendiko, depannya Pasar Sendiko ya, arah ke Romani atau arah ke Peterongan gitu, cari aja bakso urat dan Balungan Pak Aris dan ketemu. Tempatnya lumayan luas ya, menampung kurang lebihnya berapa orang ya? Ada 20 Mbak, bisa? Bisa lebih. 20 ya, lebih. Nah, jadi tempatnya luas guys, menampung kurang lebihnya 20-an orang. Halamannya di depan juga luas juga buat parkir motor. Kalau mobil di pinggir jalan, itu jalan yang menghubungkan antara sana Romani dan sini Peterongan. Jadi itu jalan tembus. Jadi kalau di jalan itu dipakai kadang-kadang untuk aktivitas orang jualan, itu banyak kios-kios ya yang jualan sembako, jualan makanan gitu ya sepanjang itu, karena di sini dekat dengan Pasar Sendiko. Pasar Sendiko itu termasuk pasar besar ya di Kota Semarang sesudah Johar ya. Johar itu dulu besar banget, pasar induk ya. Kalau di sini Peterongan, Sendiko itu hampir sama gitu ya. Jadi dimulai dari aktivitas pagi ya Mbak, aktivitas mulai pagi. Jadi kalau belanja jam berapa itu Mbak? Kalau masak gitu Mbak, selesai masak tuh Mbak? Kalau mulainya jam 7 ke pasar. Jam 7 pagi? Oh, terus langsung masak gitu, berarti sudah ada lenggananya ya Mbak? Udah. Ya, jadi kalau daging dan apanya dia sudah tahu ya, sudah Ya. paham ya. Nah, memang butuhnya gitu, harus sudah ada lenggananya. Supaya masak orang dodol lah ngeluh ya. Jadi ini tuh simbiosis mutualisme ya, maksudnya Mbak E cari ke tukang daging gitu, dan tukang dagingnya juga tiap hari kan harus menyediakan sesuai dengan permintaan gitu. Jadi lumayan banyak lah dagingnya. Ya. Dagingnya berapa kilo Mbak? Sehari itu habis berapa kilo Mbak? Jadi kalau daging yang buat bakso itu sampai 10 kilo sih. Sehari 10 kilo guys. Belum katakan yang lain-lain belum masuk, bapak bakso juga belum. Oh, itu baru baksonya tok. Itu dan itu habis ya Mbak? Iya. Seringnya ya, alhamdulillah seringnya habis. Makanya aku bilang di sini laris banget karena segitu banyaknya pun habis dalam sehari gitu ya. Apalagi musim hujan ya Mbak. Musim hujan orang itu nyari yang panas-panas tuh, dari pas beli bakso yang hangat-hangat ya. Itu musim hujan terus ya. Dengan ini musim hujan terus. Tapi bakso itu favorit warga Semarang dan dimanapun ya kayaknya ya. Semua kalangan. Nah, iya, semua kalangan dari itu muda sampai tua. seneng. Jadi kalau makan bakso itu kayaknya itu favorit. Jadi bakso yang dari ujung ke ujung itu pernah dicobain itu, karena emang favoritnya orang Semarang itu bakso terutama ya. Bakso itu di Kota Semarang banyak banget, apalagi di daerah-daerah lain.
Tapi bakso dan mie ayam itu Wonogiri, nah itu topnya. Pasti terkenalnya di daerah Wonogiri gitu. Di Wonogiri di manapun ya Mbak, mau di Jogja di mana gitu. Tapi kalau bakso atau soto gitu bisa di Semarang. Jadi kuliner di Semarang itu juga komplit guys ya, dan tempat favorit untuk makan di kota Semarang itu juga banyak. Itu kalau sore sepanjang jalan tadi itu isinya kulineran dari ujung ke ujung. Sore sampai malam, pokoknya orang nggak kelaparan. Daerah Wonogiri dan sekitarnya itu nggak akan kelaparan. Dan di sini bukanya cuma sampai jam 9, pagi jam 12 siang sampai jam 9. Oke, kalau kalian di sini jangan lupa mampir ke baksonya Pak Aris ya guys. Oke, makasih Mbak Aris. Mbak Aris ya, namanya Mbak Aris. Pak Aris jadi Mbak Aris ya. Semoga selalu lancar ya, sukses ya, yang penting itu. Dan pelayanannya memang yang terbaik yang diberikan sama Mbak Aris. Oke, dari Semarang untuk Masker Indonesia. Terima kasih. Bye.